mempertegas yang abu-abu. Nah, ini slide saya banyak banget. Saya tadi izin Pak Edi nih kalau banyak banget nggak tahu nanti kalau memang waktunya habis disemprit aja Pak, nanti sisanya kita diskusi ya. Saya coba manage waktu. Perbandingan dari POPAK yang lama ke yang baru, yang membedakan apa? Di sini ada unsur penunjang sama-sama unsur utama dan unsur penunjang, hanya prodi atau pendidikan yang diakui adalah berasal dari prodi atau institusi yang terakreditasi minimal B. Ini menjadi perhatian bagi kita ketika mengurus jabatan fungsional, bagaimana kalau masih C gitu. Nah, ini kemarin ada pertanyaan. Ya kalau C tentu saja akan menghambat, berarti lulusannya bukan dari yang bereputasi kan ya, dari institusi bereputasi ini perlu klarifikasi juga nanti ke LDikti. Kadang-kadang kita ada professional judgment yang kita rundingkan, mempertimbangkan satu dan lain hal, misalnya memang karyanya bagus, kemudian memang layak. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan. Tetapi memang syarat di dalam POPAK-nya yang diakui adalah dari prodi yang akreditasinya minimal B. Berapa jumlahnya? Ini jumlah yang mungkin masih akan berkembang di tahun 2021, tapi kita lihat di sini bahwa unsur utama itu adalah untuk tridharma. Kalau asisten ahli lebih besar sama dengan 50%, artinya kum di bidang pendidikan itu lebih besar, penelitiannya lebih besar sama dengan 25%, dan paling sedikit untuk pengabdian masyarakat 0,5 dan kurang dari 10%. Unsur penunjangnya kurang dari 10%. Nah, persen-persen ini dari mana? Dari kebutuhan kum tadi. Kalau mau ke asisten ahli 200, maka 55% kali 200 itu yang kita butuhkan untuk pendidikan. Untuk penelitian juga demikian. Kalau sudah menjadi atau sudah punya S3, maka sekolahnya dikurangkan dulu. 200 dikurangi 50 baru dikalikan dengan kebutuhan penelitian. Itu cara menghitung jumlah kum. Tapi si Jago sudah membuat kita lebih mudah. Tinggal Bapak Ibu login di si Jago, lalu tahu saya mau naik ke lektor atau naik ke lektor kepala, saya butuh kum berapa sih? Itu otomatis dia sudah menghitung. Bapak Ibu tinggal ya ngupload, nyicil pelan-pelan. Itu bisa. Setiap pengusulan Java atau pangkat, unsur utama itu tidak boleh 0. Jadi ini yang harus diisi. Pendidikan tidak boleh kosong. Jadi yang studi lanjut tidak mengajar ya tidak bisa mengurus jabatan fungsional. Bagi yang dosen mengajar diploma ya minimal magister, bagi yang mengajar pasca minimal doktor, dan klasifikasi bimbingan tugas akhirnya untuk TA, magister, asisten ahli, untuk tesis, doktor, asisten ahli, untuk disertasinya doktor dan lektor. Yang perlu dipertegas, yang abu-abu, ini saya ambil dari sosialisasi tim PAK Pusat. Bukti ijazah yang diakui adalah bukti dari program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B, atau dari luar negeri yang sudah penyetaraan. Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua tidak sesuai dengan bidang penugasan, jabatan fungsional, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Nilai angka kredit S3 disetarakan dengan 15 dan S2 adalah 10. Sehingga ini penting kalau nanti pimpinan Unisbank mau menyetujui studi lanjut dosen, ini perlu dipilih studi lanjutnya itu sesuai dengan bidang keahlian atau enggak. Kalau terlalu jauh bidangnya dengan alasan dekat, ini yang repot kadang-kadang malah jadi institusinya sendiri ke depan. Karena si dosen ketika mengurus jabatan fungsional akademik bisa terkendala di bagian ini karena tidak sesuai bidang keahlian. Repotnya lagi nanti kalau waktu kita mengurus akreditasi, bidang keahlian ini juga menjadi pertimbangan asesor untuk menilai apakah dosen ini sesuai dengan bidang keahliannya prodi. Jadi sebenarnya terkait antara akreditasi dengan jabatan fungsional. Yang baru juga atau yang dipertegas, yang abu-abu, tadi ijazah S3 yang diakui itu berasal dari PT atau PS yang terakreditasi paling rendah B dengan syarat lulusnya di atas tahun 2009. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan ya ada perkuliahan, kemudian membimbing seminar, KKN,
menjadi penguji pada tugas akhir, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program kuliah, bahan ilmiah, orasi, menduduki jabatan pendidikan, jabatan pimpinan. Ini seperti Pak WR1 ini bisa diakui di bidang pendidikan, lalu membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya, misalnya yang mentor tadi, dapat SK ini bisa diakui. Membimbing kegiatan data sharing dan pencakokan jabatan akademik dosen atau melakukan kegiatan pengembangan diri. Di bagian ini ada asas kepatutannya, ada batas kepatutan. Batasnya adalah ada poin 5,5 AK per semester untuk AA dan seterusnya. Nah, mengapa ini penting? Perlu kita pahami. Kadang-kadang begini, kalau yang kami temui di penilai, SK mengajar ini kadang-kadang tidak disampaikan secara rinci. Jadi SK-nya itu gelondongan satu universitas. Itu pengalaman KSW dulu pernah begitu. Jadi SK kami itu satu universitas. Jadi PR1 melampirkan SK satu universitas. Sekarang kami rubah karena lebih dalam mengurus jabatan fungsional akan lebih tertelusur ketika kita dapat satu orang satu SK. Dan saya kira saya belum lihat punya Unisbank, saya lupa di KD saya kayaknya ada juga yang saya periksa tapi saya lupa. Tapi SK mengampu mata kuliah ini seyogianya satu dosen satu SK. Ini untuk mempermudah penelusuran si dosen ini mengajar apa saja di semester tersebut. Hal teknis, kadang-kadang SK yang dilampirkan ini tidak SK yang dilegalisir kalau itu fotokopi. Ya kalau bisa scan asli itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ya fotokopi tapi dilegalisir. Kadang-kadang legalisirnya miring. Kadang-kadang legalisirnya buram begitu ya. Atau samar-samar, SK-nya sudah sangat lama. Ini juga membuat penilaian kadang-kadang terhambat. Poin melaksanakan penelitian mulai dari menulis buku, jurnal, proceeding, koran gitu ya, laporan penelitian itu dihitung. Menerjemahkan, mengedit, membuat rencana itu juga dihitung. Batas kepatutannya berapa? Ya kalau buku ya 1 tahun 1 buku. Bagaimana kalau jurnal? Kami panen itu baru tahun ini. Sehingga 1 tahun kami ada 20 naskah. Itu kan tidak elok. Tidak apa-apa, asal kita bisa mempertanggungjawabkan memang ini panen dari, karena jurnal itu kan cukup lama ya, kami sebenarnya sudah submit 2 tahun yang lalu, baru diterima publish internasional pada tahun ini. Ini terjadi di pusat, terjadi dan dilakukan satu forum lokakarya untuk bertanya, ini kok bisa ya karya ilmiah Bapak Ibu ini jumlahnya melebihi batas kepatutan. Setelah diklarifikasi, ini loh bukti korespondensi kami sudah melakukan proses publikasi itu 2 tahun yang lalu, tapi ternyata baru diterima pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kami juga panen, ya dari tahun 2019 yang lalu. Ada panenan dari 2018, ada panenan dari 2019. Sehingga batas kepatutan ini juga dilihat. Dan yang penting begini Bapak Ibu, boleh nggak jurnal nasional itu dominan? Ada batasnya juga. Dominasinya adalah jurnal dan proceeding itu maksimal 25% dari total. Nah, dan kalau kita lihat, boleh nggak pakai yang populer, laporan penelitian, boleh nggak? Boleh, tapi maksimal 5%. Jadi tidak dominan di laporan penelitian. Yang lainnya, dalam kenaikan jabatan yang sama, angka kreditnya di jurnal nasional dan proceeding juga dibatasi sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit di bidang pelaksanaan sudah tidak berlaku lagi. Nah, bagian ini Bapak Ibu yang saya mau tegaskan, kadang-kadang orang pengennya langsung kum gede. Saya termasuk yang strateginya tidak begitu. Jangan ngejar kum besar, tapi ngejar kum kecil tapi banyak. Itu lebih safe, karena kalau kum besar, misalnya buku ya, buku kan 40, ini buku referensi loh. Proses mengidentifikasi ini buku referensi atau monograf itu kan dibaca oleh reviewer dan harus ada peer review. Monograf itu kan sebenarnya hasil penelitian, tapi ada yang nulis buku ajar, diakui sebagai monograf, akhirnya dikembalikan, poinnya langsung potong drastis kan, Bapak Ibu mengajukan 40, karena ini dikasih 35 lah, nggak usah tertinggi.
ya, secara si jago hijau itu, warnanya hijau, terpenuhi. Tapi ternyata kita cek, ini bukan buku monograf, bukan buku referensi yang penelitian, ini buku ajar. Ya sudah, ini masuknya ke kum pendidikan, potong nilainya, kurang. Ini gara-gara kita ambisi cukup nulis buku kan selesai. Enggak, kita sebaiknya ada komposisi buku ada, jurnal ada, bahkan ada yang nasional, ada yang dipilah-pilah tentu, tidak semuanya harus banyak. Ya, strategi saya waktu itu internasional 2, yang bereputasi, yang lainnya internasional saja, sisanya nasional terakreditasi, dan ada juga yang nasional, waktu itu masih belum ada Sinta ya, waktu itu masih jurnal nasional begitu saja. Jadi saya pilah-pilah semuanya ada. Koran juga ada. Pengabdian masyarakat, ini gampang kalau pengabdian masyarakat. Menduduki jabatan pimpinan di lembaga lain itu boleh. Melakukan penyuluhan juga boleh. Membuat karya di jurnal juga boleh. Nah yang baru begini, ini ada 2 pilihan di pengabdian. Melaporkan laporan pengabdiannya atau mempublikasikan hasil pengabdiannya di jurnal pengabdian. Kalau dimasukkan di jurnal pengabdian, masuknya ke kum penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengabdian, tapi masuk di jurnal pengabdian, maka Bapak Ibu bisa masuk di kum penelitian. Karena tidak ada jurnal pengabdian. Ini menurut Pak Lukman kemarin kami sudah penyamaan persepsi, tidak ada jurnal yang angka yang berbeda. Kalau di jurnal ya sama, jurnal ilmiah selesai. Mau penelitian pengabdian itu sama poinnya. Jadi kalau jurnalnya itu belum terakreditasi dan masih OJS biasa, belum mengajukan Sinta, ya poinnya kan 10. Tapi kalau diakui di laporan, poinnya 5. Nih Bapak Ibu yang hasil tadi, kita bisa 5, atau kita masukkan di jurnal tadi, kan jurnal minimal 10. Masuk ke penelitian. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat tapi dipublish di jurnal. Itu bisa masuk di kum penelitian. Tapi kalau laporan, masuknya di kum pengabdian. Unsur penunjang apa? Bapak Ibu jadi panitia, organisasi profesi, anggota delegasi nasional, dapat tanda jasa, menulis buku di SMA, itu juga bisa diakui sebagai unsur penunjang. Bahkan menjadi asesor GKD, PAK, hibah penelitian, punya prestasi itu masuk sebagai unsur penunjang. Terus ada juga, ini yang sering terjadi, ini yang memperjelas yang abu-abu. Beberapa perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa S3 itu melakukan publikasi. Kalau publikasi, bagaimana? Apakah kita bisa akui sebagai karya? Ya. Kalau publikasi adalah hasil penelitian Bapak Ibu ketika sekolah S3, maka asas kepatutan itu diperhatikan, ini akan dinilai atau boleh diajukan sepanjang karya ilmiah yang dapat dinilai itu berbeda dengan isi bab disertasi atau tesis. Jadi tidak sama persis, karena kalau sama persis satu copy paste atau plagiarism, yang diharapkan karya ilmiah kita itu pengembangan dari disertasi atau tesis. Boleh nggak? Boleh. Bahkan syarat publikasi waktu lulus kan syaratnya juga publikasi. Tapi kalau mau diajukan atau karya ilmiah yang diajukan ke jabatan fungsional, tolong tidak sama persis dengan disertasi atau tesisnya. Tetapi isinya itu berbeda dengan isinya yang berbeda yang bagaimana? Itu haknya penilai nanti untuk. Oke. Kalau buku bagaimana? Misalnya Unisbank punya 10 doktor baru. Dah, disertasinya dibuat buku aja, boleh nggak? Sehingga tidak sama seperti disertasi pada umumnya. Kalau bentuk buku, maka dan dibuat ISSN, ini tidak dapat dinilai sebagai buku referensi untuk ataupun monograf untuk kenaikan jabatan fungsional akademik. Karena dibuat saat sekolah. Sekolah ijazahnya sudah diakui kum 50, nanti double counting. Logikanya begitu. Ya, yang abu-abu lagi, kalau karya ilmiah itu diterbitkan di jurnal, selama pendidikan S3 ataupun S2,
ini akan diakui ketika ada sintesis atau pengembangan dari disertasi dan ada kebaharuan minimal 50%. Nah, kata-kata 50% ini kan tidak bisa kita sampaikan secara langsung, tapi ini adalah penilaian dari reviewer. Jadi, kalau Bapak Ibu menghasilkan karya ilmiah saat sekolah, itu diakui nggak? Diakui. Tapi tidak bisa dipakai untuk pemenuhan syarat khusus. Oke? Dan ada pengembangan topik 50% dari disertasi. Kalau konferensi bagaimana? Kalau konferensi yang atau karil yang terbit di jurnal asal conference diakui sebagai hasil konferensi atau proceeding kecuali memang ada pengembangan dari konferensi tersebut, ada kebaharuan 50%, tapi sekali lagi ini pun tidak bisa dipakai sebagai pemenuhan syarat khusus. Termasuk semua karya kita di konferensi yang diterbitkan di edisi khusus. Edisi khusus juga tidak diperkenankan. Kalau saya sebagai dosen, tapi saya chief editor, saya mengajukan LK dan guru besar, boleh nggak? Nah, kalau kita jadi chief editor, ketua editor di jurnal kita, maka yang boleh memenuhi syarat khusus itu kalau diterbitkan di luar jurnal yang dikelola. Kalau ini tetap kita lakukan, saya chief editor di salah satu jurnal di tempat kami, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, saya tidak bisa mempublikasikan di tempat saya sendiri sebanyak-banyaknya, itu nggak boleh. Batasnya paling tinggi 10% dari kebutuhan minimal angka kredit. Kemarin saya mengajukan hanya satu, karena saya chief editor. Saya cuma mengajukan satu dari jurnal saya. Ada satu pengusul yang 10 jurnal itu dari tempat dia sendiri. Langsung saya dari Adikti saya tolak. Saya nilai tapi tidak bisa sebagai syarat khusus. Ya. Yang abu-abu lagi, kalau Bapak Ibu sudah disetujui dari AA ke lektor, kemudian ini bisa diartikan bertahap ya, kenaikan dari penata tingkat 1, golongan 3D, tanpa penambahan angka kredit, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya, sampai pangkat tertinggi, butuh angka kredit 30 dari yang unsur utama tadi, kemudian tidak bisa dihitung sebagai tambahan angka kredit. Jadi angka yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30% itu tidak boleh ditabung untuk kenaikan jabatan berikutnya. Lagi ya, ini yang abu-abu cukup banyak. Kalau loncat jabatan dari lektor ke profesor juga harus naik dulu, naik sampai pangkat tertinggi, secara berturut-turut 2 tahun golongan ruangnya dari golongan ruang 4A, pembina tingkat 1, 4B, pembina utama tingkat 1, tanpa tambahan angka kredit. Kemudian untuk kenaikan angka kredit pangkat berikutnya, perlu angka kredit sebesar 30% dari unsur utama. Dan karya ilmiah tersebut yang dipakai itu tidak bisa dipakai lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Untuk semua kenaikan jabatan akademik ke jenjang profesor dapat diperoleh setelah pangkat yang bersangkutan itu minimal pembina golongan 4A. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Turnitin atau uji plagiarisme dilakukan, dicek. Ini dicek betul loh Bapak Ibu. Bahkan kami dari PAK itu diminta ngecek ulang kadang-kadang. Kalau meragukan, cek ulang. Cek plagiasinya ulang. Karena kadang-kadang ada yang bermain-main di sini, seolah-olah tidak ada. Masa plagiasi 0% kan nggak masuk akal. Ternyata dia kayak Turnitin itu bisa diatur yang sumber di mana kesamaan itu dihilangkan sehingga kan 0%. Ini malah aneh, gitu. Biasanya malah menimbulkan kecurigaan. Yang ditolerir adalah 25%. Pada satu dokumen atau primary source tidak termasuk daftar pustaka dan kemiripan kalimatnya kurang dari 3%. Ini yang baru di PO-PAK yang lama tidak ada. Yang abu-abu lagi bagaimana kalau multidisiplin? Nah, ini ada pertimbangan khusus kalau multidisiplin, karena ada tulisan atau masalah-masalah yang memang membutuhkan penyelesaian yang multisektoral, sehingga bidang studi dan karya ilmiahnya ini akan ada professional judgment yang dibuat tim di PAK Dikti 6 maupun di pusat.
Maaf, ini saya copy karena saya tidak mau merubah hakikat aslinya. Karena ini penting di suplemen yang SE638. Kalau misalnya seseorang mau mengusulkan yang ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun, ini kan berarti sejak pengangkatannya sebagai asisten ahli, maka karya ilmiahnya ini ada syarat khususnya. Ya. Syarat khususnya adalah jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi, diakui Kemendikbud, Clarified Analytic Web of Science atau Scopus, SJR-nya di atas 0,1 atau punya JIF-nya minimal 0,05. Tentu saja ini tidak termasuk yang jurnal-jurnal yang discontinue di Scopus. Dan diminta melampirkan untuk proses pembimbingan minimal 40 SKS dari tugas akhir, KKL, KKN, PKL maupun magang dan kegiatan kemahasiswaan. Nah ini sharing juga Pak, PR1. Kalau kami habis ujian skripsi, maka berkas ujian skripsi itu sudah masuk ke lemari-lemari kami. Jadi misalnya saya tadi menguji 2 orang ya kemarin, maka berkas tanda tangan ujian yang sudah saya tanda tangani, berita acara ujian itu sudah satu file PDF, lalu kami simpan di lemari kami, dosen masing-masing. Ini kebijakan yang saya ambil waktu itu saya di wakil dekan, saya lihat mengurus jabatan fungsional itu perlu macam itu, maka tugas admin, tadi salah satunya di admin ujian adalah sudah mengelompokkan per dosen. Jadi kami tidak perlu, oh saya mau mengurus jabatan fungsional, saya lari-lari cari dokumen mentah begitu kemudian kami scan. Enggak, tapi kami sudah memisahkan dokumen yang dibutuhkan ke lemari-lemari elektronik per dosen. Ini saya kira kalau mau diadopsi, pengalaman kami ini sangat membantu. Di PO-PAK yang 2019 karyanya berapa? Kalau ini ya Bapak Ibu, loncat lektor, bukan loncat, ini lektor kepala ke profesor, tapi ya masa kerjanya pendek, 10-20 tahun. Maka ada syarat khususnya nih. Jurnalnya satu, tapi tadi bidang ilmunya ini sama seperti yang di depan saya sampaikan. Yang menjadi syarat khususnya adalah Scopusnya, kalau art itu 0,25, kalau BOS 0,5. Sosial 0,4, BOS 0,8. Sains itu lebih rigid lagi 0,5 dan 1. Dan melampirkan bukti bimbingan setara dengan 80 SKS. Aturan-aturan ini sebenarnya memang sudah ada syarat-syarat ini, hanya kadang-kadang kita sudah takut duluan gitu loh, takut duluan belum nulis sudah takut. Termasuk syarat yang reguler ya, yang reguler tadi saya sampaikan. Ini di PO-PAK yang 638 di edaran yang baru. Kalau mau jadi asisten ahli cukup di sini, kalau mau jadi lektor cukup di sini, kalau mau jadi lektor kepala yang wajib di jurnal internasional. Nah kadang-kadang begini, boleh nggak saya itu asisten ahli ke lektor tapi saya punya jurnal internasional? Kan sebenarnya syaratnya cuma jurnal nasional. Saya ada di sini nih, boleh banget, boleh nanti kan akan di-adjust oleh reviewer bahwa ini setara dengan di sini, sepanjang tulisannya berkualitas. Jadi walaupun ini ada syaratnya sifatnya disarankan, tapi kan tidak wajib. Saya yang wajib nggak ada itu, saya langsung ke internasional boleh nggak? Boleh. Boleh, dan itu kami adjust nanti skornya. Karena ini kan lebih tinggi. Kalau kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, klasifikasinya di tabel 6C, di surat edaran. Untuk ke lektor, ini wajib, Cinta 3, 4, 5, 6. Untuk lektor kepala wajib, untuk lektor kepala magister wajib, untuk lektor kepala doktor wajib. Nah, kalau profesor, ya ini wajib di jurnal Sinta 1, 2, dan jurnal nasional dan atau jurnal nasional terakreditasi Dikti. Tapi yang internasional dan internasional bereputasi sifatnya disarankan ada. Ini kalau kenaikan pangkatnya di golongan yang sama. Nah, yang lain, syarat ke guru besar. Ini yang menguntungkan, Bapak Ibu, dulu di PO yang sebelumnya kan nggak ada syarat ya. Sekarang ini menjadi
syarat tapi sifatnya atau. Mendapat hibah dikti atau, kan nggak harus semua kan, pilih aja salah satu. Membimbing program doktor. Nah ini Pak Edi, bagaimana kalau nggak ada program doktor di Unisbank? Apa yang harus dilakukan? Ini kan atau. Kalau atau kan bisa memilih nomor 1. Saya nggak ada, oke nomor 2, nggak ada, nomor 3, nggak ada, nomor 4. Bisa nggak menjadi jurnal internasional bereputasi? Wah ini berat, ya dicoba, kan belum dicoba. Karena banyak jurnal internasional yang mencari reviewer sekarang dari bidang kita masing-masing. Kalaupun ini berat, nanti secara akademik, pimpinan universitas berjejaring dengan kampus yang memiliki program doktor untuk bisa menempatkan para doktor lektor kepala untuk menjadi penguji. Ini butuh kerjasama. Misalnya Undip kan sering kali ada kegiatan ujian doktor. Kalau ada kerjasama kan bisa memanggil sebagai penguji eksternal dari Unisbank. Misalnya seperti itu. Nah, yang di pernik-perniknya begini ya, surat tugas, surat keterangan menjalankan tugas, surat tugas lagi, dan surat sebagai reviewer, berapa bukti tadi ya, sebagai reviewer tuh, berapa artikel yang sudah kita kerjakan, sudah accepted kah, publish kah, gitu. Ini bukti bahwa kita memenuhi syarat. Kalau menjadi kelompok yang tadi loncat, bagaimana? Menghitung loncatnya masa kerja itu adalah dihitung sejak menjadi dosen yayasan. Jadi kalau saya tadi 2002, maka saya dihitungnya sejak 2002. Cuma waktu itu saya kan belum ada 20 tahun sebenarnya. Hanya belum ada aturan ini. Kalau ada aturan ini, saya ngikutin yang ini. Waktu itu belum ada aturan, sehingga saya tidak masuk golongan yang loncat gitu ya, masuk reguler. Karir ilmiahnya sama seperti tadi, Scopusnya dengan skor yang tadi sudah dipaparkan, dan jumlahnya cukup 1. Ya, ini. Untuk yang kelompok luar biasa, sama tadi, ini tambahan karena ini sifatnya urutan begitu. Kalau saya punya masa kerja, taruhlah saya mau ke lektor kepala, tapi masa kerjanya kurang dari 8 tahun. Ini termasuk yang super. Maka ya harus ada karya ilmiah khusus minimal di jurnal internasional bereputasi. Yaitu definisinya SJR-nya di atas 0,1 atau JFWOS-nya minimal 0,05, tidak termasuk yang diskontinu. Serta melampirkan bukti membimbing setara dengan 40 SKS. Bisa dari TA, KKN, KKL, magang, bukti kegiatan mahasiswa, itu sebagai syarat. Ini yang guru besar ke profesor, tadi syaratnya apa? Syaratnya satu karil syarat khusus di jurnal internasional bereputasi setelah studi, bukan bagian dari disertasi. Bagaimana bisa nggak? Bisa lah ya. Ya, ini yang berbeda lagi. Dulu hanya penulis 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sekarang Bapak Ibu bisa menempatkan, kalau Bapak Ibu yang mengusulkan, menjawab reviewer namanya penulis korespondensi. Ini skornya beda. Kalau korespondensi penulis 1, Bapak Ibu hukumnya 60%, lumayan loh, besar. Ya. Kalau penulis korespondensi tidak sekaligus penulis 1, maka kita berbagi, ya 40%, sisanya penulis pendamping. Kalau misalnya hanya penulis pertama dan penulis korespondensi, ya masing-masing 50%. Oke, nanti buktinya apa ya? Surat menyurat, email, kemudian bukti proses review, bukti hasil review itu kita upload. Kalau lebih dari 1 penulis pendamping, penulis 40% itu dibagi sejumlah penulis korespondensi. Nanti saya ada hitung-hitungannya contohnya. Ini kalau kelebihan, jumlah poinnya gede banget. Saya nyimpen boleh nggak? Boleh. Tapi yang dapat diakui itu penelitian maksimal 40%. Jadi yang kemarin nyimpen itu, bukan berarti nyimpennya dihitung dulu ya, tapi dipenuhi dulu, baru 40% dari simpenannya yang kemarin itu kita akui.
Skornya begini, masih sama, tidak ada perubahan. Buku referensi 40, monograf 20. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam book chapter tuh 15, internasional, nasional 10, ya, tapi ada batas 1 buku per tahun. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu, buku referensi sama monograf ini hasil penelitian, bukan buku ajar, bukan materi dan modul mengajar. Benar-benar hasil penelitian. Jadi seperti disertasi ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5, tapi dikemas dalam buku referensi. Kalau ini internasional bereputasi 40, kalau internasional saja itu maksimal 30, kalau internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori yang nomor 2, skornya 20. Nah, yang saya maksud trik tadi begini. Mungkin kalau internasional bereputasi kan berat ya, meskipun skornya gede 40. Maka yang buka kunci kan nomor 1 nih. Nomor 1 kita minimal punya 2. Kemudian yang nomor 2 dan 3, Bapak Ibu bisa saling silang sama temennya tadi. Ada yang penulis 1, ada yang penulis 2, ya, bahkan join sama penelitian lain, ini juga bisa menjadi unggulan jurnal yang bisa menambah kum kita. Nah, definisi internasional bereputasi saya tambahkan, tapi sama seperti tadi yang saya sampaikan. Nasional berapa? Ya, 25, cukup gede kan? Sinta 1, 2, 25. Kalau nasional yang non-Sinta bagaimana? Kalau belum, kalau jurnal nasional berbasisnya terindeks, itu peringkat 4 dan 5, skornya 15. Kalau belum ada Sinta, skornya 10. Bagaimana kalau saya Sintanya 3 dan 4 nih, skornya 20. Ini bisa dimainkan. Ya, di jurnal nasional, yang di bagian ini ya, yang belum Sinta, totalnya 25% saja ya Bapak Ibu, jangan dominan di sini. Jurnal lain, jurnal ilmiah ditulis bahasa PBB, tapi tidak memenuhi syarat jurnal ilmiah internasional, skornya 10. Nah, definisi jurnal internasional ini sebenarnya sudah ada, hanya kadang-kadang yang saya sampaikan tadi, ini tidak harga mati, karena ada pernyataan poin A. Karya ilmiah diterbitkan, ditulis dengan kaidah ilmiah dan etika akademik. Disinilah reviewer membaca, menilai dari kualitas penerbit tempat kita melakukan penelitian. Nah, penyamaan persepsi kemarin diminta kami penilai juga membaca panduan pengelolaan jurnal. Kalau jurnalnya ini dikelola dengan sembarangan, editornya juga asal, gitu ya, bahkan websitenya tidak meyakinkan, bahasanya memang, padahal poin A ya, karya akademik ini kan profesional judgment. Punya ISSN loh, ditulis pakai bahasa resmi. Punya terbitan online, dewan redaksinya sudah 4 negara, artikelnya juga 1 nomor lebih dari 2 negara, alamat jurnalnya jelas. Editor board dari jurnal itu juga dapat ditelusuri daring. Proses review, nah itu kan kita nggak tahu. Tapi begitu dibaca Bapak Ibu, misalnya ini Pak WR1 kan engineering ya, terus Bapak mempublikasikan di jurnal Kapital Selekta, Pak. Kan banyak sekarang jurnal yang skopanya itu macam-macam gitu. Ini biasanya tidak sesuai dengan engineering yang Pak Edi jadikan bidang keahlian. Jadi walaupun B, C, D, E, F, G, H, I, C, K itu terpenuhi, tapi kalau skopanya tidak terpenuhi, ini masuk poin yang kaidah etika, kaidah keilmuan dan etika akademik. Ini menjadi gugur. Ini syaratnya tadi 0,15 dan 0,05 diterbitkan Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Hati-hati loh Bapak Ibu, banyak sekarang tawaran-tawaran jurnal berbayar lewat makelar. Ya, kadang 10 juta, kadang 15, bahkan kadang 30. Ini hati-hati karena kadang-kadang awalnya belum cancel Scopus, tapi setelah kita bayar isinya mayoritas orang Indonesia, Scopus cancel. Ini banyak kita temui. Ya. Yang bereputasi ini tadi 0,1 dan Q3 tadi sudah. Proceeding internasional 30, tapi lengkap. Ini yang sering terjadi, yang diupload itu nggak lengkap, hanya artikelnya, padahal diminta covernya atau linknya, tidak link dari proceeding tersebut.
Saya tidak tahu apakah di Unisbank sudah ada elektronik kabinet atau pakai Google Drive, tapi hati-hati ya kalau Google Drive, kadang-kadang tidak bisa terbaca juga Google Drive-nya. Kalau internasional 15, kemudian nasional 10, kalau internasional Scopus 25. Ini kalau yang proceeding tadi. Kalau poster internasional 10, nasionalnya 5. Kalau di simposium tapi tidak dimuat di proceeding, poinnya 5, nasional poinnya 3. Jadi kecil-kecil kalau dirawat jadi banyak. Ya, saya ikut seminar itu kecil-kecil, nggak saya pikir, jadi ikut-ikut gitu aja. Nggak mikir, saya dapat poin berapa ya, udahlah itu nanti belakangan. Ternyata ketika kita rajin, kita buka celengan udah cukup gitu untuk naik jabatan fungsional. Ini hasil pemikiran yang tadi tidak dipublikasikan. Hasil pemikiran dengan industri, ini karena Unisbank banyak jaringan kerjasama dengan industri, kalau Bapak Ibu menulis hasil pemikiran, ini juga bisa dapat poin. Atau menerjemahkan buku, ya poinnya 15. Ini poin kalau bukunya ditulis 3 orang ya tinggal dibagi 3 loh ya. Jadi jangan 1 orang 15 poin, tetap dibagi berapa banyak timnya. Kalau mengedit buku ilmiah itu 10. Membuat karya teknologi internasional itu 60 ya, yang diakui di 4 negara. Yang ini karyanya belum diimplementasikan, poinnya 50. Yang sudah diimplementasikan di level nasional 40. Gede-gede ya. Cuma ini memang agak berat ini membuat rancangan teknologinya. Nasional 30 atau paten itu 20. Kemudian punya karya cipta dari desain industri yang memiliki sertifikat hak cipta itu bisa diakui, itu 15, tapi batasnya 2 karya per semester. Oke, ini yang tadi membuat rancangan teknologi di tingkat internasional, tingkat nasional, dan tingkat lokal.